Jadi Jokowi dituntut bukan karena ijazahnya palsu, tapi karena dia berbohong punya ijazah asli. Anda mau selingkuh, Anda mau bikin amoral, urusan pribadi Anda. Tapi kalau Anda sebagai pejabat publik ditanya dan Anda berbohong, Anda dihukum karena berbohong sebagai pejabat publik, bukan karena ijazahmu palsu. Jadi, ya bukan ya kasus ini dibawa dipancing-pancing Dr. Tifa, Rismon, Roy yang otaknya berfungsi maksimal. Dan segitu udah terlihat ketidakseimbangan. Otak termol itu adanya di dengkul. Jadi kalau ada kesalahan berpikir, termol akan dibedah oleh dokter ahli tulang. Ortopedi. Jadi teman-teman semua, kita ingin pastikan, kita mulai dengan tradisi bahwa semua dalil akademis dibantah secara akademis. Perbantahan akademis itu, perbantahan akademis isinya dalil-dalil, bukan pasal KUHP. Jadi teman-teman, saya dari awal saya anggap ini persidangan yang ngaco. Apalagi kalau kita terangkan, memang yang dituntut apa? Ijazah Jokowi bukan. Siapa yang tuntut Jokowi buktikan ijazahnya? Jokowi bisa bilang, ya ijazah palsu, ada soal. Tapi saya bisa jadi presiden tanpa ijazah UGM. Dia lulusan SMA. Tapi justru di situ problemnya, kenapa dia nggak pakai ijazah SMA? Kan bukan gaya-gayaan. Itu soalnya. Jadi Jokowi dituntut bukan karena ijazahnya palsu, tapi karena dia berbohong punya ijazah asli. Anda tahu skandalnya Bill Clinton? Dia di-impeach atas peristiwa Monica Lewinsky. Karena ternyata terbukti dalam persidangan ada kohabitasi antara Bill Clinton dengan staf khususnya seorang perempuan, terjadi hubungan seksual. Maka Clinton dihukum karena terjadi hubungan seksual, benar nggak? Salah. Dia dihukum karena berbohong. Dia bilang nggak ada, ternyata ada tuh. Jadi soal moral itu nggak ada urusan dengan kita. Tetapi berbohong itu adalah masalah hukum. Anggap ya. Anda mau selingkuh, Anda mau bikin amoral, urusan pribadi Anda. Tapi kalau Anda sebagai pejabat publik ditanya dan Anda berbohong, Anda dihukum karena berbohong sebagai pejabat publik, bukan karena ijazahmu palsu. Dapat ya poinnya? Oke. Jadi sekarang kita biasakan untuk detailnya. Gimana masalahnya? Karena dia pejabat publik berbohong pada publik. Kalau dia orang biasa berbohong, ini cuma dihukum di akhirat. Tapi karena ini beliau adalah pejabat publik, maka adalah kehendak publik untuk menghukum dia demi kemasukakalan seorang pejabat. Jadi sekali lagi clear bahwa nggak ada delik di situ, delik menghina pejabat, delik nggak ada. Yang satu-satunya ada di situ adalah delik kecerdasan dari Tifa, Rismon, dan Roy. Nah, sekarang masalahnya kalau orang cerdas, memang itu pidana. Justru yang harus dipidana yang dulu itu. Dipidana oleh siapa? Dipidana oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di akhirat. Kenapa? Manusia diperintahkan untuk berpikir. Apalagi pejabat publik harus hidup dalam kejujuran, amar ma'ruf nahi mungkar. Tugasnya siapa itu? Rakyat harus amar ma'ruf nahi mungkar? Tidak. Yang mampu untuk melakukan kemungkaran adalah pejabat, maka dia yang akan kita tagih amar ma'ruf nahi mungkarnya. Ini simple logics yang tidak dibiasakan didebatkan di talk show oleh Termul. Termul nggak mampu berdebat di talk show. Akibatnya apa? Pak Jokowi tersiksa secara psikologi karena dia agen-agen dia itu dulu. Saya kasihan Pak Jokowi, kirim si ini, kirim si itu, dihajar oleh Rismon,
dihajar oleh Tifa, dihajar oleh itu doang argumennya, muter. Jadi kita ingin selamatkan Jokowi supaya dia kesakitannya itu tidak berlebih. Dan penyebab kesakitan Jokowi bukan Tifa, Roy atau Rismon, tapi Thermul sendiri itu. Kalau Thermulnya pinter, kasus ini sudah selesai dari 2 tahun lalu. Tapi Thermul juga berpikir jangan jadi pinter, biar jadi dungu supaya amplop Jokowi jalan terus. Kan jahat kan? Jadi Thermul itu jahat in optima forma. Buku ini jujur in optima forma. Terima kasih.